selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di dalam subtema yang ketiga untuk pembelajaran keempat sampai pembelajaran yang keenam di buku tematik 1E. Nah, IP1 untuk yang pertama kita akan belajar di halaman 85. Kalian bisa lihat di halaman 85, Miss Ika akan bacakan untuk teks yang ada di halaman 85. Nah, silakan disimak baik-baik untuk teks bacaan yang akan Miss Ika bacakan untuk kalian. Hari ini giliran Lala, Nina, Dion, dan Bobby lakukan piket kelas. Mereka berangkat lebih pagi untuk lakukan piket. Lakukan piket dengan senang hati, pekerjaan jadi ringan. Piket sudah jadi aturan di sekolah. Aturan sekolah adalah tanggung jawab semua murid sekolah. Tanggung jawab harus diselesaikan dengan baik. Sekali lagi, hari ini giliran Lala, Nina, Dion, dan Bobby lakukan piket kelas. Mereka berangkat lebih pagi untuk lakukan piket. Lakukan piket dengan senang hati. Pekerjaan jadi ringan. Piket sudah jadi aturan di sekolah. Aturan sekolah adalah tanggung jawab semua murid sekolah. Tanggung jawab harus diselesaikan dengan baik. Nah, IP1, kemudian di bagian bawahnya, Lala ajak Nina, Dion, dan Bobby ambil peralatan piket. Ya, silakan diamati dengan baik. Bersihkan meja pakai kemoceng, ya. Jadi bersihkan meja bukan pakai sapu tetapi pakai kemoceng untuk membersihkan meja. Jangan pakai sapu. Sapu untuk bersihkan lantai. Buang sampah di tempat sampah. Sampah jangan dibuang sembarangan. Jadi alat yang kita gunakan untuk membersihkan lantai yaitu sapu. Kemudian alat yang kita gunakan untuk membersihkan meja yaitu kemoceng. Oke, Piwan, jadi alat yang kita gunakan untuk menyapu lantai yaitu sapu. Sedangkan alat yang kita gunakan untuk membersihkan meja yaitu kemoceng. Gambarnya seperti ini. Nah, IP1, sekarang tugas IP1 adalah mengerjakan tugas di halaman 85, yaitu memberikan centang, ya, memberikan tanda centang pada alat yang digunakan untuk membersihkan kelas. Nah, di sini ada laptop, ada kemoceng, ada raket, kemudian ada tempat untuk mengangkat sampah ini. Nah, dari keempat benda ini, manakah yang biasanya dipakai atau digunakan untuk membersihkan kelas? Jika ada alatnya di gambar ini, maka silakan kalian beri tanda centang. Dan kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, IP1, untuk halaman 86, kita akan melengkapi kalimat yang ada dengan menggunakan kata ayo atau menggunakan kata jangan. Ingat, ayo itu biasanya kita ucapkan ketika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata jangan biasanya kita ucapkan ketika kita ingin melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk halaman 86 di bagian yang pertama, di sini ada kata yang hilang. Nah, kira-kira kalian akan menaruh atau menulis huruf menulis dengan kata ayo atau dengan kata jangan. Nah, IP1 di sini bisa akan bacakan untuk kalian. Titik-titik. Lita, kita belajar bersama. Nah, dia ingin mengajak temannya untuk belajar bersama. Kira-kira dia menggunakan kata ayo atau jangan? Silakan diisi. Kemudian untuk percakapan selanjutnya, sekarang Lala berangkat sekolah. Titik-titik sampai terlambat. Nah, kira-kira kata yang harus ditulis di tempat yang kosong ini adalah kata ayo atau jangan. Silakan IP1 tulis yang menurut IP1 adalah jawaban yang benar. Silakan ditulis di titik-titik yang sudah tersedia. Dan kita akan lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut untuk halaman 89. Setelah itu 89, Miss Ika akan bacakan teks kepada kalian.
teks bacaan, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 yang tersedia di halaman 89. Nah, Miss Ika akan bacakan dan silakan disimak dengan baik. Ada banyak ruangan di sekolah. Ada ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan. Di perpustakaan tersedia buku-buku yang dapat dibaca dan dipinjam oleh murid. Saat jam istirahat, Lala dan teman-teman sering pergi ke perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. Lala senang membaca buku dongeng. Saat Lala pinjam buku dari perpustakaan, Lala selalu kembalikan tepat waktu. Nah, Ipiwan, silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan bacaan yang sudah kalian dengarkan. Nika kasih contoh. Nomor 1, ruangan apa saja yang ada di sekolah Lala? Nah, tadi di bacaan sudah kalian dengar ada ruang di sekolah Lala, yaitu ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan. Nah, silakan ditulis jawabannya. Kemudian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian jawab. Dan kita akan masuk untuk materi kita yang selanjutnya. Kemudian Ipiwan, kita akan belajar tentang aturan apa saja yang ada di perpustakaan. Nah, biasanya di perpustakaan itu ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengunjung perpustakaan. Bisa kasih contoh yang pertama, di perpustakaan itu tidak boleh ribut. Aturannya adalah tidak boleh ribut. Kemudian aturan yang kedua, pengunjung harus mengisi buku kunjungan, ya. Pengunjung harus mengisi buku kunjungan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membawa makanan atau minuman di dalam ruang perpustakaan. Kemudian yang keempat adalah apa? Tidak boleh mencoret-coret buku di perpustakaan. Yang kelima, apa? Ya, ketika meminjam buku harus dikembalikan tepat waktu. Itu adalah aturan yang ada di perpustakaan. Masih banyak lagi aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Dan tugas IP1 yaitu di halaman 90. Silakan tulis aturan apa saja yang ada di perpustakaan. Tulis di bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Sesuai yang sudah Miss Ika ucapkan tadi. Silakan ditulis di kolom yang sudah tersedia. Kemudian di halaman 90 di bagian bawahnya biasanya di perpustakaan itu benda-benda apa saja yang terdapat di dalam perpustakaan. Nah, biasanya perpustakaan itu yang benda-benda yang ada di dalam perpustakaan yaitu buku. Kemudian apa? Ada buku, ada kursi, kemudian ada meja. Apakah mobil dan motor ada di dalam ruang perpustakaan? Tidak. Jadi yang biasanya ada di dalam ruang perpustakaan yaitu meja, buku, dan kursi. Nah, IP1, tugas IP1 adalah mengerjakan tugas yang ada di halaman 90, yaitu memberi tanda centang untuk benda-benda yang ada di dalam perpustakaan. Jika mobil ada di dalam perpustakaan, silakan beri centang. Jika meja di dalam perpustakaan, silakan beri centang. Jika tidak, tidak usah. Jika buku ada di dalam perpustakaan, silakan diberi tanda centang. Jika tidak, silakan diberi tanda kali. Oke, Iwan. Untuk tugas kita selanjutnya yaitu ada di halaman 91, yaitu IP1 akan memberi tanda centang untuk bagian bawahnya manakah yang terdapat kalimat ajakan dan manakah yang terdapat kalimat larangan. Kemudian di atasnya melengkapi kalimat dengan menggunakan kata ayo atau kata jangan yang terdapat di halaman 91. Oke, Ikhwan, dan kita masuk dalam materi yang selanjutnya. Kemudian IP1 kita masuk dalam materi yang selanjutnya. IP1 bisa kasih contoh, misalnya coba kalian perhatikan di bagian atas ada angka 36 dan angka 25. Angka 36 dan angka 25. Apakah 36 itu lebih dari 25 ataukah 36 itu kurang dari 25? Coba kalian lihat, apakah 36 itu lebih dari 25? Jika 36 itu lebih dari 25, maka silakan ditulis lebih dari. Nah, karena 36 itu lebih besar dari 25, maka yang harus kita tulis yaitu lebih dari.
Kemudian ada angka 14 dan 24. 14 dan 24. Apakah 14 itu lebih dari atau kurang dari 24? Nah, benar sekali Ipiwan, 14 itu kurang dari 24. 14 itu kurang dari 24 karena 14 itu lebih kecil dari 24. Nah, karena 14 itu kurang dari 24, maka di bagian titik-titiknya itu kalian harus tulis kurang dari. Kemudian ada angka 15 dan angka 15. Nah, angka 15 dan angka 15 itu adalah bilangan yang sama banyak. Maka di bagian titik-titiknya itu harus kita taruh sama, banyak, atau sama dengan. Kemudian kalian akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 92 untuk kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Silakan dikerjakan halaman 92. Kemudian di halaman 93 silakan kalian mengurutkan bilangan mulai dari yang paling terkecil ke yang paling terbesar dan yang paling terbesar ke yang paling terkecil. Silakan diurutkan dan ditaruh untuk angkanya di titik-titik yang sudah tersedia. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu silakan kalian memberi tanda sesuai dengan pernyataan, apakah pernyataan itu benar atau salah. Jika pernyataan itu benar, silakan ditaruh huruf B. Jika pernyataan itu salah, maka silakan ditaruh huruf S. Jika kasih contoh misalnya di sini 40 lebih dari 29. 40 lebih dari 29. Apakah 40 lebih dari 29? Ya, benar sekali. 40 itu lebih dari 29. Maka silakan ditaruh huruf B. Artinya pernyataan itu adalah benar. Untuk soal yang selanjutnya silakan kalian lihat pernyataannya, kemudian silakan kalian taruh apakah benar atau salah dengan menggunakan huruf B atau S. Kemudian untuk materi kita yang terakhir yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 95 yaitu tentang akibat masuk sekolah. Nah, Ipiwan, kalian bisa lihat di halaman 95 akibat dari masuk sekolah yaitu dapat tambahan ilmu. Kemudian akibat dari tidak masuk sekolah yaitu ketinggalan pelajaran. Dan kalian bisa tanya ke mama dan papa, mama, papa, akibat ketika kita masuk sekolah itu kira-kira apa ya selain dari dapat tambahan ilmu. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan ditanyakan kepada mama dan papa. Akibat dari masuk sekolah apa, dan tanyakan kepada mama dan papa ketika kalian tidak masuk sekolah akibatnya juga apa. Silakan kalian menjawab untuk nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian untuk di bagian bawahnya kalian bisa lihat di situ ada jawaban di bagian atas, kemudian ada soal-soalnya di bagian bawah. Silakan kalian mengisi dengan jawaban yang paling tepat untuk titik-titik yang sudah tersedia. Kemudian yang paling terakhir untuk materi kita yaitu yang ada di halaman 96. Silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 96 dan halaman 97. Untuk materi kita di hari ini sampai di sini, dan Disika harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.